saat itu memperkenalkan dirinya, menunjukkan catatan sekolahnya sebagai bukti bahwa dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Kemudian wanita itu menyuruh Sun Yong untuk menanggalkan pakaiannya. Black membuka gerbang depan untuk menemui Haram yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya. Dia berjanji untuk tetap di sisinya dan kemudian meminta dia untuk membantunya menyelamatkan hidup. 껌딱지 하겠다고. Haram setuju untuk tinggal di sisi Black, tapi sebagai imbalannya, dia meminta untuk membantunya menyelamatkan nyawa Gunyong, anak laki-laki kecil yang dia lihat. Melalui bayangan kematian, dikubur hidup-hidup di dalam koper. Black terkejut melihat Hip Hop dan Joseon nongkrong di teras. Joseon bertanya apa yang akan dilakukan Black jika Haram menyelamatkan anak kecil itu. Jika dia melakukannya, maka kabar akan kembali ke pasukan kematian bahwa Black ikut campur dalam urusan manusia. Black mati-matian mencoba melacak Haram, tapi dia tidak ada di rumah, jadi dia menuju ke kantor polisi melalui kamar mandi. Tentu saja, Sotai sedang buang air kecil. Aplikasi menunjukkan Haram kembali ke Mujin, di mana dia dengan sabar mengintai rumah Gunyong. Guru anak laki-laki itu mampir menanyakan ibu Gunyong apakah dia akan datang ke sekolah. Namun dia menjawab tidak datang. Haram muncul dari tempat persembunyiannya secara tidak sengaja menjatuhkan kulit pisang. Dia bertanya kepada guru apakah dia tahu ada orang di sekolah yang mungkin mengenakan perban. Penglihatan bayangannya menunjukkan bahwa orang yang mengubur Gunyong memiliki perban dengan cap di tangannya. Sebelum guru bisa menjawab, pengendara sepeda yang lewat terpeleset kulit pisang Haram dan berbelok ke arah mereka. Guru mencoba untuk melindungi Haram, tapi akhirnya jatuh dan mengenai tangannya. Haram menunggu di rumah sakit untuk merawat luka gurunya dan menyadari bahwa perban yang dia kenakan di tangannya mirip dengan yang ada di penglihatannya. Haram merasa sulit untuk percaya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa tangan dalam penglihatannya memiliki cap di atasnya. Black kemudian mencoba melacak Haram, tetapi ponsel mati, jadi dia tidak bisa melihat GPS. Black melihat seorang anak laki-laki dengan 2 Reaper mengikutinya dan menganggap itu pasti Gunyong. Black memutuskan untuk juga mengikuti Gunyong karena dia perlu memastikan bahwa Haram tidak menyelamatkan nyawa anak itu. Haram mengawasi gurunya, tapi saat dia yakin bahwa pembunuhnya tidak mungkin dia memberitahu murid-muridnya untuk berbaris sehingga dia bisa memberikan cap pekerjaan bagus pada karya seni mereka. Perangko jatuh dan salah satu siswa mengambilnya dan mencap perban gurunya. Haram menyadari bahwa ini adalah pembunuh dari penglihatannya. Komisaris kepala polisi Mujin, Song Jae-gun, menatap foto remaja Sujin, mengingat ketika dia adalah seorang petugas patroli sederhana dan melihatnya berjalan melewati mobilnya larut malam. Dia berbicara tentang potongan rambutnya yang berbentuk mangkuk. Dia menjelaskan kepada rekan patrolinya, ayah Haram, bahwa dia mengasihani Jin-suk karena dia lahir dengan polio dan akibatnya ditinggalkan oleh orang tuanya dan saat remaja dibawa oleh pemilik bar yang membuatnya melakukannya tugas-tugas untuk mencari nafkah. Haram memanggil Mansu, memintanya untuk membantunya menemukan informasi tentang guru Gunyong. Mansu ada di lift Royal Hospital dan menggerutu bahwa Haram pasti mengira dia adalah detektif pribadinya sendiri. Juga di lift ada Suwan yang mengabaikannya sampai dia melihat Komisaris Song menginjak lift. Matanya melebar ketakutan saat dia menyembunyikan wajahnya. Komisaris Song dengan ramah menyapa Mansu karena dia adalah teman lama ayah Mansu. Suwan buru-buru bergegas keluar dari lift untuk menghindari Komisaris Song melihatnya. Komisaris Song mengkonfirmasi kecurigaannya tentang jam tangan ayah Mansu. Dia ingat tahun lalu ketika ayah Mansu membual tentang jam tangan kupu-kupu di wajahnya. Komisaris Song melihat jam tangan yang sama pada pria di video CCTV Jin-suk sebelum pembunuhan.
Tapi saat dia memeriksa pergelangan tangan ayah Mansu, tidak ada jam tangan. Komisaris Song mencurigai ayah Mansu karena sebelumnya Clara menuduhnya mendapatkan bantuan seks. Dia bertanya kepada ayah Mansu apakah itu benar. Ayah Mansu memohon untuk membantu mengubur kasus ini. Kedua pria itu terkejut ketika mereka melihat Manhu berdiri di dekatnya setelah mendengar semuanya. Manhu juga mengejutkan Komisaris Song saat memasuki kamar rumah sakit. Komisaris Song bertanya kepada Manhu tentang jam tangan kupu-kupu dan Manhu mengatakan bahwa ayahnya memberikannya bertahun-tahun yang lalu. Black mengikuti Gunyong dan Reaper-nya ke komplek apartemen. Gunyong tampak mencari jendela apartemen tertentu dan dia mulai memanjat pipa di dinding luar sampai dia mencapai jendela beberapa lantai. Guru menonton kamera keamanan di handphonenya. Melihat Gunyong di dalam rumahnya, guru dengan cepat meninggalkan sekolah untuk pulang. Hara mengikutinya dan menelpon Mansu untuk melaporkan temuannya. Hara mengenali lingkungan itu sebagai tempat dia menemukan Gunyong tadi malam dan menyadari bahwa Gunyong pasti sedang mencari apartemen guru. Dia pergi ke atap dan melihat guru menyeret koper ke dalam mobil. Hara berlari ke bawah untuk memblokir mobil guru. Dia pura-pura tidak tahu apa masalahnya saat Hara menempelkan dirinya ke mobil, mencoba membuatnya berhenti. Tangannya terjebak di jendela menyebabkan dia terseret. Tiba-tiba Black muncul dan menahan mobil menggunakan kekuatan supranaturalnya. Black kemudian menyeret sang guru keluar dari mobil, lalu meninjunya. Haram bergegas ke bagasi untuk membuka kopernya, dan dia melihat seorang anak yang diikat dan disumpal di dalam. Tapi anak itu bukan Gunyong. Kilas balik kemarin menunjukkan Gunyong bermain dengan temannya Yunhee. Ketika guru itu muncul mengajak mereka melihat anak anjing. Kedua anak itu bersemangat, tapi hanya Yunhee yang bisa melihatnya. Malamnya, guru itu membawa kopernya ke apartemennya, berbisik kepada Yunhee yang tersembunyi di dalamnya. Di luar, Gunyong berjalan di kompleks apartemen, cemberut bahwa dia ingin melihat anak anjing itu. Ketika dia melihat gurunya di jendela apartemen, anak laki-laki itu memanjat sisi gedung dan masuk. Gunyong menemukan Yunhee meringkuk di lantai dan mengira Yunhee lapar. Dia memanjat keluar jendela, kaos kakinya tersangkut di ambang jendela saat dia menuju ke toko untuk membelikannya makanan. Saat itulah Hara menemukannya di toko serba ada. Ketika guru kembali, dia menemukan kaos kaki Gunyong dan memeriksa video keamanannya, menyadari bahwa Gunyong ada di sana. Gunyong mencoba meyakinkan Yunhee untuk menuruni pipa, tapi Yunhee terlalu takut. Guru tiba-tiba kembali ke rumah, mengejutkan Gunyong, menyebabkan dia jatuh ke bawah. Guru mencoba untuk membungkam Yunhee, tapi secara tidak sengaja terbentur ke dinding. Lalu dia memasukkannya ke dalam koper dan mencoba melarikan diri sebelum Haram dan Black menghentikannya. Komisaris Song mengemudi di dalam perjalanannya untuk bertemu seseorang, tapi truk meluncur ke arahnya dan Komisaris Song membelok untuk menghindari truk lalu menabrak pohon. Supir truk keluar dan berjalan ke mobil Komisaris Song. Karena supir truk itu adalah pria dengan jari tengah yang hilang dan pria yang mencoba mencuri mata mogang. Dia menelpon seseorang memberitahu bahwa sudah diurus. Untungnya, cedera kepala Yunhee tidak serius dan dia akan segera sembuh. Di kantor polisi, Hara menegaskan bahwa guru itu berencana untuk membunuh Gunyong karena Gunyong tahu terlalu banyak yang berarti pengkhianatannya benar. Hara masih ingin melihat Gunyong dengan matanya sendiri. Dia berhenti di rumahnya dan melihat dia tertidur di ruang tamu. Haram berterima kasih kepada Black karena telah menyelamatkan hidupnya dengan menghentikan mobil gurunya. Dia merenung bahwa meskipun Black kehilangan ingatannya, atau ingatan Mogang atau Jun, dia masih sama karena dia melakukan hal yang benar. Haram berkata bahwa Black benar-benar keren. Black membusung bangga dengan pujian itu. Kembali di Seoul, Kwang Kyun dengan susah payah memeriksa rekaman CCTV yang dia dapatkan dari Mujin, tapi kualitasnya sangat rendah. Dia masih menunggu untuk dipulihkan oleh lab. Sementara itu, dia memeriksa ponsel jadulnya untuk melihat bahwa ada pesan suara dari Komisaris Song meminta untuk bertemu. Tapi saat Kwang Kyun menelpon,
dia mendapat suara orang asing yang memberitahunya bahwa telah terjadi kecelakaan. Dalam perjalanan bus kembali ke Seoul, Black melihat apa yang tampak seperti Jun dan anak laki-laki lebih muda menuju ke sekolah. Ini sekolah dasar lama mereka, dan Haram terkejut bahwa Black mengingatnya. Dia berharap itu bisa memicu beberapa kenangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dulu merasa seperti orang buangan. Kemudian suatu hari, Jun muncul dan seorang siswa kelas 6 memasangkan headphone-nya agar dia bisa mendengarkan musik dan mengabaikan ejekan anak-anak lain. Kemudian dia seorang diri memukuli para pengganggu. Setelah itu, Jun memperkenalkan dirinya. Dalam penglihatan ingatan, Black melihat Jun dan anak laki-laki yang lebih muda berjalan ke hutan di belakang sekolah. Kedua anak laki-laki itu mendiskusikan kapsul waktu yang dikubur Jun dan Haram, berjanji untuk membukanya 20 tahun kemudian. Haram menemukan Black menggali tanah di dekat kapsul waktu dan bertanya apakah dia ingat menguburnya. Saat dia membuka kapsul, Haram mengatakan mereka seharusnya tidak menggalinya dulu, karena ada 1 bulan lagi sampai tanggal mereka menguburnya, jadi mereka harus menunggu. Mereka berhenti di gang tempat Jun dulu tinggal, yang juga dulunya adalah tempat bar nyonya rumah kumuh. Salah satu pemilik bar adalah ibu Jun, dan mereka memiliki hubungan pedas di mana ibu Jun berharap dia tidak pernah dilahirkan, dan dia dipermalukan olehnya. Berbicara tentang kematian, Kwang Kyun menghadiri pemakaman Komisaris Song. Dia terguncang oleh kehilangan teman lamanya. Bertanya apa yang ingin dibicarakan oleh Komisaris Song dengannya. Ketika Kwang Kyun melihat kotak barang-barang dari mobil, dia mencari petunjuk. Dia menemukan buku catatan tua komisaris dengan foto Jin Suk, serta kartu nama dengan gambar labu bernyanyi yang terselip di sunroof. Itu sepertinya berarti sesuatu bagi Kwang Kyun yang pergi ke bar yang bernama Penyanyi Labu. Ini dulunya bar tua Clara, dan desain labu sama persis yang ada di kartu nama. Ketika Haram pergi ke rumah Gunyong untuk memastikan dia baik-baik saja, dan di situ ternyata dia melihat kakaknya tidur bukan Gunyong. Black melihat anak laki-laki itu di lorong, para Reaper masih mengikuti Gunyong yang akan mati. Black tersenyum pada dirinya sendiri saat dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Haram menyelamatkan nyawa. Sementara itu, Haram tidur nyenyak, senyum di bibirnya percaya bahwa dia menyelamatkan Gunyong. 그 여자 인간은 절대 아무도 살릴 수 없어.